itu adalah lokasi baru ya, rekomendasi dari subscriber ya. Jadi ini adalah lokasi yang sangat luar biasa banget. Ini ada sebuah jalur tengah hutan ya. Jadi ini adalah masuk ke dalamnya adalah sebuah hutan. Astagfirullahaladzim. Sini ada sebuah pohon yang sangat besar sekali dan pohon yang sangat rindang, luar biasa banget ya. Bantu untuk like-nya, bantu untuk subscribe-nya untuk channel saya Jamal Official. Langsung saja. Ya khodak parah. Ya kholm bro. Ya jasad mujasad yang hadir. Tunjukkan eksistensi kamu. Jadi ini saya masih istilahnya di sebuah jalan ya. Jadi di sini ada sebuah jalan raya dan sini adalah sebuah hutan ya. Hutan yang sangat luar biasa banget. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Becek ya Allah, kecemplung jong sikile. Aduh, bodo amat ya. Jadi sini ada sebuah rawa ya. Dan rawa ini sangat luar biasa banget. Dibantu untuk like-nya, bantu untuk subscribe-nya dan like-nya ya. SR-nya. Sorry. Lepotan gepcol kayak gini nemen sih. Wah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ada sebuah tempat yang amazing ya. Astagfirullahaladzim, ini nggak bisa dilewatin ya sayangnya. Assalamualaikum. Tempatnya amazing banget ya. Ini agak sedikit susah karena saya nggak ada kameramen ya. Saya sendirian tanpa siapapun, tanpa teman, tanpa tim. Di sono itu jalan yang sangat panjang banget ya. Jadi saya tuh nanti rencana mau eksplor ke dalam ya nanti ya. Ini tuh jalan tak berujung ya. Ini sebuah jalan ya, jalur ke tengah hutan ya, dan sangat luar biasa banget ya. Silakan. Yang mau wujud monggo, silakan. Salah bawa sepatu ya. Harusnya saya pakai boot, cuman saya tuh lupa. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngikutin saya. Assalamualaikum. Ya khodam. Ya kholmurah. Ya jasad yang hadir. Astagfirullahaladzim. Saya itu agak sedikit parno karena ini lokasi baru ya. Dan lokasinya itu sangat luar biasa banget, banyak banget. Ini ya, astagfirullahaladzim, pohon Betawi. Silakan Neng, itu harus ekstra hati-hati. Karena ya kayak gini jalannya, ya Allah, becek nemen kas udan sih gue. Ntar dulu ya. Saya belum fokus, saya mau turun ke bawah. Di sini ada sebuah sungai ya. Dan ada sungai yang sangat luar biasa. Saya mau turun dulu ya. Ini harus hati-hati. Ngapunten nih, saya belum fokus nih. Assalamualaikum. Ini saya turun ke bawah yang ngapunten. Karena di sini emang kebetulan ada sebuah sungai yang sangat besar sekali ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ada suara. Emang di sini tuh jalan raya, ada jalan raya ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, tuh jalurnya sangat peteng banget. Siapa aja udah hadir nih? Bantu share-nya. Ini masih pemanasan ya, ngapunten. Saya bakalan stay dulu di mana ya? Sini deh. Saya bakalan stay dulu. Saya mau penarikan dulu ya. Loh, enaknya di mana ya? Sini deh. Aduh. Jadi kalian mau percaya atau tidak? Yang jelas saya itu akan meletakkan kamera ini. Nanti mohon maaf ya kalau saya tuh tidak nyapa-nyapa dulu. Saya bakalan melakukan sebuah pemancingan ya. Sosok apapun, saya bakalan unboxing. Tenang baik. Saya melihat ada sosok sana. Assalamualaikum.
Larinya cepet banget bro. Gokil men. Silakan. Yang mau wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bener kan? Ini pasti ngartasi ini. Kalian lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Kalian lihat nggak? Ini saya zoom ya. Nih bocah. Ya ampun, melek-melek namanya kayak. Neng. Ya ampun Neng. Astagfirullahaladzim. Belum apa wis nongol. Aduh, ini saya mau bakalan unboxing langsung ya. Ini nge-zoom ya. Ini nge-zoom bocah, ntar dulu. Nge-zoom. Astagfirullahaladzim. Nanti ya buat penonton, saya kalau belum menyapa-nyapa ngapunten, saya bakalan unboxing dulu. Ini baterai saya tinggal di sini. Saya pakai lilin aja. Karena biar lebih, nggak taruh di mana dulu ya, biar aman saya ngingetnya. Sosoknya udah ada, tenang aja, nggak bakal kabur. Oh saya suka panteng kon darani. Nah kon, taruh ya. Aduh panas teman, ya Allah panas teman. Lilin ini gede teman sih, lilin anyar. Seperti amat ya. Ya ampun, Neng. Atuh nemen sih Neng. Ya ampun, kok bisa atuh nemen sih. Neng. Bismillah. Pandu. Singman. Singur. Saya Kisuryo Wijoyo Saw. Astagfirullah. Sopan jeneng. Assalamualaikum. Neng. Di sini bocah. Neng. Astagfirullahaladzim hilang. Hilang bocah. Bikin kene ya. Astagfirullahaladzim kau yang buri jebule. Tadi kan kamera rakaton ya. Neng. Oh iya sih. Neng. Astagfirullahaladzim Neng. Astagfirullahaladzim becek. Aduh becek teman. Seperti amat ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim Neng. Ya bismillah. Si manut sopan jenengan. Tenang aja ya. Ini ngapunten ya buat penonton. Saya channel official. Saya tidak menyapa dulu di sini karena saya itu ingin istilahnya fokus dulu dengan sosok ini. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bantu untuk like-nya biar saya itu lebih barbar ya. Bukannya saya mengharapkan like, tapi tolonglah bantu like-nya dikit aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, serem temen Neng. Ya ampun, bacang bayi. Ya, cobalah tak jempet titik. Nih. Ya, aduh. Jadi nemen Raine yakin. Serem nemen sih Neng. Kon pucat nemen sih. Ya untungnya guys. Ya ampun, bacang bayi. Bodo amat ya. Ini ngapunten ya. Saya tuh mau fokus dulu. Saya mau berwejangan kali sosok ini. Bukan berwejangannya, saya itu ingin bertanya dengan sosok ini. Bismillah. Oh, bismillah. Kunci Tegal dulu bocah, karena sosok ini tuh luar biasa banget energinya. Sopon jenengan. Ya ampun, bener kan ngartasi. Aduh, ketemunya ngartasi lagi ya. Islah bodo amat ngartasi, emang senior sih ya. Dimana-mana tuh saya channel official tuh selalu diikuti ngartasi. Ya ampun, macam mencotot kayak gue. Aja jemetin kayak gue Neng. Aja jemetin kayak gue lah hari ini lah. Bismillah. Neng. Ingat aku kan? Masih ingat saya nggak? Coba, ingat saya nggak? Nggak ingat? Astagfirullahaladzim. Iki Mas ganteng.
Ki Suryo. Ingat nggak? Ki Suryo Wijoyo Sao, ingat? Oke, mantap. Oh, kalau dia sebut nama Ki Suryo Wijoyo Sao, dia tuh ingat. Ini Ngartasi ya. Jadi buat penonton sejarah ofisial yang tahu Ngartasi pasti kenal lah, tahu. Itu matanya mencotot. Bodoh amat ya. Aku berarti Ngartasi itu manut karo aku ya. Sih. Aku ini mau bertanya kalian jenengan. Nanti biasa ya, seperti biasa Neng ya. Anda tuh bisikan ke telinga saya. Tapi yang jelas tuh saya hanya menceritakan ya. Untuk keasliannya atau apanya saya tidak menjamin ya. Jadi si Ngartasi ini tuh ingin membisikkan ya. Jadi saya tuh bertanya sama dia, asal usul dari Wewe Gombel. Jenengan tahu nggak? Tahu nggak sih? Tahu nggak? Oke, mantap. Tahu ya? Ya wis, mantap. Yang penting jangan lawan sih. Jangan lawan. Kalau saya ngelawan, kamu tahu sendiri kan. Saya tuh kalau udah ngamuk, perakat kabeh pokoknya ya. Manut ya? Udah ceritain aja nggak apa-apa. Jadi buat penonton ngapunten ya. Saya di sini akan sedikit bercerita langsung asal usul dari Wewe Gombel. Langsung dari sumbernya, dari sosok astral Ngartasi, Ratune Demit, Ratune Kuntilanak yo. Sih, monggo pandulu sing manut sing nurut kali Ki Suryo Wijoyo Sao. Ojo nganti kowe ngaketi aku ya. Ora apa-apa, cerita wae ora apa-apa. Jadi ngapunten ya, saya mau fokus dulu. Astaga. Jadi si Ngartasi ini tuh menceritakan bahwa Wewe Gombel itu berasal dari seperti biasa, lagi-lagi dari tanah Jawa. Jadi memang tanah Jawa itu luar biasa banget ya. Kalian bangga lahir di tanah Jawa, penuh misteri ya. Iya bro. Jadi si Ngartasi itu bilang, bisikin aja sih, nggak apa-apa. Saya langsung nyamber ya. Saya nyambat, sekali nyambat, tenang aja. Saya itu pasti nyangkol semuanya. Jadi si Ngartasi itu tuh bilang, dulu pada zaman dahulu, di zaman kerajaan, ini kerajaannya apa sih? Ini saya sebutin gak nih? Sebutin gak? Jadi saya sebutin gak nih? Asal usul dari Wewe Gombel itu dari kerajaan apa? Mau saya sebutin gak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Catangsi Tengsi, terima kasih. Jadi udahlah nggak usah sebutin kerajaannya. Intinya pada zaman dahulu ada seorang wanita, sepasang suami istri, tapi ini udah memiliki anak ya. Kata si Ngartasi ini, asal usul dari Wewe Gombel. Yang laki-lakinya bernama Sanjaya dan yang wanitanya adalah, ya ampun, bener ora sih? Namanya Gendis. Jadi kata si Ngartasi ini, dulu ada seorang suami istri dan memiliki satu orang anak bernama Sanjaya dan Gendis, dan satu orang anak balita berusia 6 tahun ya. Dia itu seorang, istilahnya orang ya dibilang kaya enggak, tapi ya berkecukupan ya. Dia tuh sehariannya itu, lakinya itu seorang petani sayur ya. Jadi dia tuh tinggal di sebuah bukit ya. Jadi bukit itu tuh bernama Bukit Gombel ya. Kalau kalian yang kenal ya. Bener nggak sih? Ini saya ceritain loh ke penonton loh. Lu jangan malu-maluin ya. Tapi untuk kevalidannya atau apanya saya mohon maaf ya, ngapunten ke penonton ya. Jadi kata si Ngartasi ini, sepasang suami istri itu dan satu orang anak itu tinggal sebuah bukit ya, sebuah bukit. Di bukit tersebut dia itu menanam ya sayur, tomat, apa aja ya. Dan satu orang anaknya, dia itu setiap hari itu seperti itu. Dan dia kalau pas musim panen, dia tuh turun gunung bro, turun bukit untuk menjual atau mendagangkan dagangan dari sayuran tersebut. Nah di situ tuh si Gendis itu adalah salah satu cewek yang sangat cantik dan sangat molek ya. Bahkan tuh satu pasar itu ya ngiler bocah. Jadi satu pasar itu cewek cowok-cowoknya tuh pada ngiler sama si Gendis ya.
Karena si gendis itu udah nikah tapi tetap molek walaupun tidak dandan, tapi cantiknya tuh bukan main. Sampai itu pedagang yang lain itu pada ngiler, pada pengen mendapatkan si gendis ya. Nah suatu ketika, ini saya mempersingkat ya karena saya itu tidak mau lama-lama ya. Nanti saya kapan waktunya saya bakalan ulik sampai akhir ya. Jadi si gendis ini suatu ketika itu sama si Sanjaya suaminya, dia itu membelanjakan di pasar ya, dari sayurannya itu ya. Nah si gendis itu sering digodain oleh pedagang yang lain ya, karena kemolekannya, kecantikannya itu ya. Sampai suatu saat itu ada salah satu pedagang ikan yang kumel, gemuk, dan sangat istilahnya, ternyata dia itu, padahal dia udah mempunyai istri ya, tapi dia itu sangat mengharapkan untuk mendapatkan si gendis ya. Sampai dia tuh berani pas waktu sama si Sanjaya sama suaminya, dia itu menggodain si gendis ya. Tapi istilahnya si Sanjaya itu cuek inilah, biarinlah bodo amat, kita ibaratnya sama-sama udah punya istri gitu ya. Nah suatu ketika si gendis itu ingin membelanjakan menjual lagi sayurannya ke pasar ya. Namun si gendis itu tidak mau ikut, jadi dia takut digodain, takut suaminya itu si Sanjaya itu emosi ya. Akhirnya si Sanjaya pun pergi ke pasar itu bersama anaknya. Si gendis itu suruh jaga rumah aja, udah lu jaga rumah aja deh, katanya takut digodain itu kan. Akhirnya si Sanjaya itu pergi ke pasar itu ya, menjual sayurannya itu ya. Aduh serem temen Neng. Ya ampun, bantu untuk like-nya, bantu share-nya ya. Ini saya lanjut lagi nggak nih ceritanya nih? Ini cerita nyata loh, nggak tahu nyata atau enggaknya, tapi sih ini langsung dari Singartasi loh. Dia itu ratunya demit, bocah serem temen, tak tempiling lah. Anak-anak ada sosok lagi di belakang saya, tempiling temenan. Satu-satu dulu ya. Saya masih fokus sama Ngartasi dulu. Dia lagi cerita ya. Jadi si Sanjaya itu pun di pagi hari itu dia itu pergi ke pasar. Lagi-lagi si pedagang ikan itu lancang banget. Dia itu bilang ke si Sanjaya, panggil aja ya gitu ya, Sanjaya, mana istri lu? Kenapa lu tinggal di rumah? Gitu loh. Jadi ya ampun, dia nyeloktok nemen kayak pedagang ikan itu ngeroktok nemen. Jadi dia itu nggak tahu bercanda atau serius ya, dia tuh langsung to the point itu loh. Daripada dianggurin, sini saya pakai 1 hari aja. Ya ampun, suami mana ini yang istilahnya istrinya itu dibilang kayak gitu nggak ngamuk ya, siapa aja pasti ngamuk ya. Dipakai, dia tuh minta si pedagang ikan itu nggak tahu bercanda atau gimana itu, dia bilang itu, sini Sanjaya, istri lu daripada dianggurin saya pakai itu 1 malam aja kan ya. Langsung itu si Sanjaya itu berkali-kali itu ya, baru kali ini dia tuh ngamuk, dia tuh langsung ibaratnya langsung nggak pakai lama, langsung ditempiling dasnya teman-teman. Si pedagang ikan itu langsung ditempiling dasnya ceplok gitu kan, sampai dijek-injek. Nah dan ternyata si pedagang ikan itu berani ya, dia itu jejak si nendang si Sanjaya itu sampai terjungkal juga ya. Setelah itu si pedagang ikan itu, dia itu mengambil sebuah golok yang buat motongin ikannya itu ya, mau ditebasin ke leher si Sanjaya gitu bro. Tapi pas mau disabetin ke leher Sanjaya itu, tiba-tiba ada seorang prajurit kerajaan ya, dia itu menghalangin, ibaratnya menangkis lah. Akhirnya disitulah warga pun istilahnya memberikan kesaksian ya, bahwa yang salah itu adalah pedagang ikan. Akhirnya pedagang ikan itu dikurung, dipenjara ya, dalam artian itu dikasih hukuman lah, dihukum selama setengah bulan, 15 hari ya. Tak udah sampai 15 hari. Ya ampun, ternyata itu si pedagang ikan itu menuntut balas ya, ibaratnya dia itu masih dendam itu bro. Dia itu pergi ke Mbah Dukun, ya ampun, Mbah Dukun, ada Mbah Dukun serem temen Neng, ya ampun. Temenan beli sih kon ceritanya sih, tempiling orang goroh yakin kinyong penontonnya kayak yakin. Pernah jengi sini nyong ceritanya temenan beli. Oh ya wis angar temenan orang apa tak selanjutnya ya. Lanjutkan nih penonton. Ya ampun serem nemen gitu, asal usul bebek gombel ya. Jadi si pedagang ikan itu mendatangi seorang dukun santet ya, ingin mencelakain si Sanjaya.
Akhirnya itu pun di wes gitu ya dari Mbak Dukunnya itu. Ini mempersingkat waktu ya. Si Mbak Dukun itu mengambil seekor ayam cemani yang hitam gitu ya, dari ujung kaki sampai kepala itu hitam semua itu ya. Si pedagang ikan itu ditanyain sama Mbak Dukun, ini mau langsung mati malam ini juga atau mau pelan-pelan gitu ya. Dan si pedagang ikan itu tuh minta untuk pelan-pelan. Ya Allah, kejem nemen yang anggar nyong posisinya kayak tempiling gue temenan pedagang ikan ya, kenyetilin nemen sih. Akhirnya si Sanjaya itu disantet sama dukun santet itu. Ya ampun, serem temen beli sih jajal gilang gue penonton nyong. Aduh, serem nemen bajang bayi raine kon sih kon tadi nemen sih ya ciluk. Ayo serem nemen neng wartasi kon medeni temen sih aja medeni lah sing ayu jajal sing ayu sih aja serem nemen. Lanjut lagi ya. Akhirnya beberapa lama itu si Sanjaya itu pun akhirnya sakit-sakitan ya, sampai boolnya itu ya ampun serem temen ya. Usah nggak usah sebutin, pokoknya intinya langsung tersiksa lah. Setelah beberapa bulan itu si Sanjaya pun akhirnya mati. Dan si pedagang itu masih menyimpan rasa cinta kepada si gendis ya, karena memang molek banget, montok dan bahenol ya. Ya ampun, terima kasih Kang Yudi sang petualang. Lanjut lagi nggak nih? Aduh, lanjut lagi ya. Akhirnya ya serem nemen rai. Iya mau medeni nemen ayo mata nama contoh ada lagi, ada sosok lagi nih tempiling kon temenan yakin yo lagi fokus di situ karo sosok ya. Ya neng kok medeni nemen rai ini jari ini neng ya. Ora apa ngartasi bocah ratu neng kuntilanak ya. Lanjut lagi ya. Akhirnya itu si setelah kematian dari Sanjaya, si pedagang ikan itu sering menyamperin atau mendatangin rumah si gendis ya. Sampai 1, 2, 3 itu ditolak terus bocah. Sampai terakhir itu si pedagang ikan itu menceraikan istrinya katanya. Wah, dari blindet tuh kan ngomongnya menceraikan anaknya sembarangan, menceraikan istrinya demi mendapatkan si gendis. Tapi tetap si pedagang ikan itu tetap tolak mentah-mentah sama si gendis karena jelek gendut ya. Ampunten kayak. Akhirnya si itu pun apa, ya ampun serem nemen neng. Akhirnya si pedagang ikan itu berniat untuk memperkosa. Ya ampun ya, diperkosa kan ya. Aduh, ujung-ujungnya kayak kue diperkikuk ya. Si gendis mau diperkikuk ya, bener beli sih. Kon doyan kikuk ora? Doyan ora? Ora, mantap. Aja sering kikuk ya, dosa ya. Aja harus bocor apa anggar karo genderuwo aja ya. Jadi ora seneng kikuk jarene bocah mana kikuk kok. Gelem ora ke ngertasi ke. Ya ampun serem nemen kon lah sing gelem ora ngikuk karo kono. Medeni men kowe raine. Aduh, lanjut lagi ya. Jadi si pedagang ikan itu berniat untuk kikuk si gendis ya. Ibaratnya secara paksa itu ya. Akhirnya si gendis sama anaknya itu berusaha melawan ya, dan si anaknya itu mengambil sebilah balok dan dipukullah si pedagang ikan itu kepalanya jegrak. Tempiling dasar dari anaknya ceplak gitu kan, langsung geletak istilahnya. Si pedagang ikan itu pingsan temenan beli ya. Wis mantap, pembelaan diri ya, nggak apa-apa. Akhirnya si gendis sama anaknya itu pun kabur ke tengah hutan ya, ke hutan. Ya ampun medeni temen ya, juri kolot jarene. Ya ampun serem temen, hutan juri kolot ngerti beli bocah. Akhirnya ya aduh aja cekek serem temen. Ya ampun serem nemen raine kon sini motor kon rawati apa ke apa ke bocah ini lemut jebulnya. Ya ampun serem nemen juri kolot jarine. Ya aduh apa kayak siapa kon siji entar dulu satu-satu ini saya masih cerita ini ya. Aduh kortasi kaget kon. Ya ampun serem nemen yang rada prakitik. Oke yo siap, terima kasih Eza Tejo, siap, hati-hati pasti selalu ya. Nah akhirnya si gendis itu dan anaknya itu menemukan sebuah gubuk tua di sebuah hutan ya, dan dia tuh hidup di situ sampai sebulan. Akhirnya si pedagang ikan itu belum puas bro, dia itu terus mencari dan tidak ketemu. Akhirnya dia itu mendatangi lagi ke dukun santet. Dia itu menyantet si gendis, dan si gendis itu sama dukun santet itu tuh dibikin tetehnya itu besar. Ya ampun serem temen, dan anaknya juga sampai sakit-sakitan karena kelaparan di tengah hutan ya. Aduh bener polisi ya.
Jadi si gendis itu disantet sama si pedagang ikan itu. Dia itu dibikin susunya itu bengkak, ngelonder ya, serem teman. Aduh, sampai berbulan-bulan ya. Akhirnya si gendis itu pun akhirnya, ya Allah, innalillahi, serem teman ya. Kejem ya, pedagang ikannya kejem teman. Akhirnya ternyata apa? Setelah si gendis ini mati di tengah hutan dicuri kolot itu ya. Bukan curi kolot, ngampunten nggih. Pun salah kon dukenane. Ini Bukit Gombel bocah. Pun ngomong bisa dicuri kolot, tempiling kon yakin. Jeneng iki curi kolot Bukit Gombel bocah. Salah kon tempiling kon yakin. Jadi si gendis itu pun akhirnya meninggal di bukit di tengah hutan, apa namanya tadi, Bukit Gombel itu ya. Aduh, dan akhirnya si gendis itu dikuasain oleh iblis, oleh jin ya. Jadi dia tuh dimasukin para demit, para jin, para iblis, rajanya jin itu ya. Akhirnya tuh dengan posisi tetehnya gede, ya ampun, serem temen, ngelonder jarene. Aduh. Dan dia tuh menuntut balas ke, aduh. Akhirnya mati juga itu sih, yang istilahnya apa namanya tuh, yang nyantet si gendis ini. Akhirnya pun dibunuh sama si Bebek Gombel ini. Aduh, teman-teman ya. Akhirnya si gendis itu menuntut balas ke pedagang ikan itu dan dicekak dan pokoknya mengenaskan lah pokoknya. Dan akhirnya tuh si gendis itu tuh terobsesi dengan anak kecil bocah, dan sampai sekarang itu Wewe Gombel itu suka nyulikin anak, tapi itu sebenarnya itu dia tuh tidak ngapa-ngapain ya, dia cuma menculik anak. Dan dia itu istilahnya tuh kangen dengan anaknya itu loh, yang istilahnya ya di gubuk tua itu. Ya ampun, serem nemen sineng, ya ampun, yang mekitik kayak gadile. Aduh, serem nemen, yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hampir tiba. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Aduh, Gusti, hampir tiba demi. Duh, tiba dengan di sih. Kon wae percaya. Ya Allah, ya Rob, serem temen ya kia ya, nyong galak kok kayak gini nemen. Demi Allah nyong ora kada tupul kowe, tugel. Ya Allah, nur pecah HP ini nyong, yakin. Untung lemah teles. Aduh, kuntilanak hilang kan. Ya Allah. Kondisi lilin nyong tiba loh. Demi saya nggak bohong ya. Lilin nyong tiba di sini terputar-putar nih. Kalau kalian nggak percaya, lilin saya tuh jatuh. Duh. Mana nanti? Aduh, terus tiba kon. Ngapunten ya, ini bukannya kesengajaan ya, demi Allah nih, saya ininya ucul, ininya jatuh. Cuaca juga udah mau hujan ya, demi Allah ini mau hujan tuh, anginnya kenceng banget. Dan saya itu sendirian, tanpa tim, tanpa teman, tanpa siapapun. Jadi saya ngapunten, saya bakalan membaca sholawat Fatih dulu, seperti biasa ya. Sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima unika wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Semoga penonton sejenak official itu selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang sakit cepat disembuhkan, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang belum punya anak cepat dapat anak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawa nih. Wong Tegal laka-laka. Bye bye. Ini hutannya udah mau hujan ya, ngapunten ya. Ini saya tuh tidak lama-lama karena udah mau hujan. Demi Allah itu mau hujan, udah gelap banget langitnya. Ini malam tapi udah gelap. Ya udahlah, ini udah gerimis ya, ngapunten ya. Bye bye.
Wonosoro. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi, ku terjebak di dunia misteri dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sewu petualang, menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan.